salah satu hadisnya Rasulullah itu Gus, Ya. apa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, itu ya Gus, bahwa sedekah jariah itu juga amal yang ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh, itu adalah 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya, kan begitu Gus. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia, maksudnya sudah terlepas jasadnya dengan ruhnya sudah terlepas begitu. Akan tapi di kajian hakikat kan kita tidak membahas yang itu Gus, yang ketika seseorang sudah terlepas jasad dan ruhnya. Nah, apa hakikat dari 3 amalan itu Gus, kaitannya dengan pahala tadi Gus? Kok hanya 3 yang dikategorikan itu? Ya itu kan contoh aja. Itu contoh. Oke. Itu gimana Gus hakikatnya Gus? Amalan apapun itu kalau didasari dengan keikhlasan lillahi ta'ala itu juga akan terus menerus Mas. Itu abadi. Karena Allah itu abadi, maha abadi. Ketika kita sudah mengembalikan semuanya kepada Allah, ya sudah, nggak akan ada masalah lagi. Betul. Kalau masih kita akui ini milik kita, ya masih bermasalah Mas. Wong pada faktanya kok ini buatan Allah semua kok. Lagi-lagi ya lillahi ta'ala itu tadi Mas, makanya kenapa sih ulama-ulama itu selalu mengikut andilkan lillahi ta'ala di setiap doa itu. Doanya sholat, niatnya wudhu, niatnya puasa. Semuanya itu ada kalimah lillahi ta'ala di belakangnya, karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Itu loh maksudnya. Sholatlah yang lillahi ta'ala. Puasalah dengan lillahi ta'ala. Wudhulah lillahi ta'ala, kan gitu. Ikhlas karena Allah. Dan lillahi ta'ala itu sudah tidak ada pengakuan manusianya lagi Mas. Ya semuanya sudah disadari, semuanya ini adalah eksistensi Allah sendiri. Itu yang dinamakan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi manusianya tidak aktif lagi sudah. Ini semuanya Allah yang beraktivitas. Itu yang dinamakan lillahi ta'ala. Dan ketika kita sudah berprasangka seperti itu, ya tidak ada apa-apa lagi yang mau kita tuntut. Gitu loh. Kalau makna secara hakikat amal jariah itu seperti apa Gus? Ya amal yang bisa dibawa setelah dia meninggal. Di saat dia hidup, di saat dia meninggal pun tetap terbawa Mas. Ya keikhlasan itu tadi, tidak ada lagi sudah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan hatinya menuju ke fitrahan husnul khotimah. Itu namanya ilmu yang manfaat. Nah kalau tidak bisa mengantar ke sana ya berarti tidak manfaat ilmunya Mas. Itu loh. Oh dia sendiri tidak selamat kok dengan ilmunya itu, apalagi umatnya. Itu ilmu yang betul-betul yang dinamakan ilmu manfaat, itu ilmu yang bisa mengatakan rohanianya kembali kepada Allah dengan fitrah. Tidak pandang itu pandai baca kitab, hafal Quran, tidak pandang itu Mas. Kalau semuanya itu tidak bisa mengantarkan rohaniahnya kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, ya buat apa ilmunya? Berarti kan tidak ada fungsinya. Gitu. Ya, seperti katakanlah mobil, tidak bisa dinaikin. Dan fungsinya apa? Tidak bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan. Sama seperti itu.
Makanya kan kalau menurut saya pribadi ya, dari ketiga hal itu, dari rata-rata fakta yang diharapkan itu cuma anak soleh. Yang saya lihat itu seperti itu. Masalahnya kan dari sekian manusia sedikit sekali yang memahami makna lillahi ta'ala itu tadi. Nah, kalau sudah tidak memahami makna dari lillahi ta'ala itu, akhirnya apapun yang dilakukan dia, baik sedekah, sholat, ya tidak ada tendensi itu. Mana bisa abadi? Tidak bisa. Tidak dikembalikan sama Allah. Yang abadi itu hanya Allah. Kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, ya janjinya abadi, Mas. Kalau masih milik kita sendiri, tidak bisa abadi. Makanya orang yang meninggal itu susah itu karena banyak yang diakui di dunia ini. Istriku masih cantik, kebunku masih lebar, uangku masih banyak. Itu yang dipikirin. Akhirnya kayak sudah mati, tapi belum. Kembali lagi, usaha nafasnya. Sampai kadang melotot-melotot. Dahlah, sudah jelas di Al-Quran lahu ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Kok masih tidak percaya kalau semuanya itu milik Allah? Kalau bahasanya Roma Irama, sungguh terlalu. Jadi yang dirasakan oleh orang tua ketika memiliki anak yang soleh atau soleha itu yang disebut pahalanya terus mengalir itu, dia mendapatkan kebahagiaan dengan anaknya. Iya. Dan anak yang soleh itu kriterianya seperti apa? Gitu. Anak yang soleh, anak yang sudah makrifat hatinya kepada Allah. Dan tidak satu pun dari doanya yang tertolak. Bukan anak yang rajin baca Quran, kelihatannya baca Quran, rajin ibadah secara syariat saja enggak. Yang betul-betul bisa mengantarkan doanya itu lillahi ta'ala, ikhlas sama Allah, karena dia sudah makrifat kepada Allah. Dan akhirnya apapun yang doa yang dia panjatkan semata-mata karena Allah, itulah doanya nyampe pada ahli kubur. Meskipun banyak Fatihah, baca Fatihah 1000 kali depan makam, tidak ada lillahi ta'ala, bagaimana mau nyampe kan? Dan ini seringkali keterangan-keterangan seperti ini ditolak oleh orang-orang. Kayaknya berat, Mas. Mau lillahi ta'ala itu berat kayaknya gitu lah. Padahal kan cuma ya sudah lah, semuanya milik Allah gitu aja kan, repot. Tapi berhubung keakuan manusianya ini, limnya itu lim setan yang tidak bisa lepas-lepas. MLT ku akhirnya nempelnya kuat keakuan manusianya itu, tidak lepas-lepas. Akhirnya ya sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, keindahan yang hakiki. Orang kalau banyak yang diakui itu, Mas, yang dipikirkan ya ada dalam pikiran dan hatinya ya apa yang diakui itu. Kalau dalam hatinya itu hanya ada Allah, pikirannya hanya ada Allah, ya semuanya akan kembali kepada Allah. Gus nyambung di kaitannya ilmu yang bermanfaat. Tadi Gus menyampaikan adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu menuju husnul khotimah, gitu Gus. Kemudian terkait dengan ilmu itu ada bahasa
ilmu, ada bahasa nurnya ilmu. Iya. Kemudian juga ada salah satu hadis itu Gus, yang menjadi peringatan bagi orang yang menuntut ilmu atau berilmu. Iya. Tidak salah. Ala kaifa ta'malu bima ta'lam idza lam ta'malu bima ta'lam kanal ilmu wal amalu fil jannah wa kanal alimu fil nar. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu letaknya di surga. Tapi kalau hanya alim saja itu letaknya di neraka. Berilmu tanpa mengamal. Ya, artinya kalau hanya berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengantarkan ilmunya tadi itu menuju ke husnul khotimah tadi, dia pasti tidak bisa bermanfaat, Mas. Iya, kehidupannya pasti gelisah ya Gus ya. Iya pasti sudah. Pasti gelisah, resah, hidupnya hanya menghukumi orang lain gitu ya. Kemudian nyambung ke yang tadi itu, kalau secara hakikat apa yang dimaksud dengan ilmu Gus? Kemudian ilmu juga yang punya nur katanya, dan nurnya ilmu itu seperti apa Gus penjelasannya? Ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji kebenarannya, baru jadi ilmu. Semisal saya katakanlah saya nambal ban yang bocornya itu besar, lubangnya besar, bocornya ban. Terus saya menemukan satu ide bagaimana caranya ban ini agar kuat ditambal ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Akhirnya saya menemukan ide, saya jahit dulu, Mas. Saya jahit dulu pakai benang, kemudian saya kanisir. Nah, setelah saya uji coba, ternyata sampai 3 bulan tidak bocor lagi, Mas. Nah, ini adalah satu penemuan ilmu yang dimaksud ilmu. Dan ini ketika saya sampaikan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan hal yang sama dengan saya, ya pasti akan mengalami efek yang sama. Itu manfaat yang sama. Itu. Jadi ilmu itu suatu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Nah, kalau seandainya orang itu sudah saya kasih ilmu dari yang saya temukan ini kok tidak mengamalkan dia, kok ujung-ujungnya bocor lagi nyalakan saya. Nah, ya berarti kan yang salah dia, bukan saya. Ruwet berarti orangnya. Iya, berarti pasti tidak dijahit itu. Kalau tidak dijahit, meskipun dijahit kadang cuma satu jahitannya, kan itu, tidak rapat. Nah, akhirnya mudah bocor lagi bannya. Nah, seperti itu. Makanya dia akan tersiksa kalau tidak nurut sama ilmu yang sudah saya pandu. Gitu loh. Nah, karena keilmuannya apa yang saya berikan, keilmuan ini sudah saya uji dan benar teruji, memang betul selama 3 bulan tidak bocor lagi tempelan itu. Nah, nggak bisa dia masih bocor, ya berarti kalau kanisirnya kan ngirit, kadang bisa. Jahitannya rapet, kanisirnya terlalu ngirit, iya bisa saja. Jadi tidak pas sama yang apa yang saya berikan sama orang itu, berarti dia pengamalannya masih kurang. Itu ilmu. Lah cahaya ilmu yang dimaksud cahaya ilmu ketika dia sudah mempraktekkan dan mencapai hasil yang sama, hatinya akan bahagia, Mas. Tidak. Dan kebahagiaan hati ini yang mendorong dia bersemangat untuk menempel banyak ban lagi. Bersemangat menebar paku ya Gus. Iya. Ada yang tambal ban bersemangat menebar paku. Waduh, kalau nebar paku ya beda lagi, Mas. Jadi cahaya ilmu itu sebetulnya satu pemahaman, yang kepahaman itu
menjadikan, memotivasi dia untuk lebih bersemangat lagi ke depannya gitu. Itu cahayanya. Kalau ilmunya ya itu tadi teorinya. Kalau nurnya ilmu ketika dia sudah praktek dapat nanti nurnya ilmu itu tadi, cahaya ilmu tadi. Oh iya ya benar, kuat lah kan itu. Akhirnya bahagia efeknya. Gitu. Masalah terselesaikan. Iya. Kalau ke ilmu yang nggak teruji ya ngapain Mas Audi? Sekarang kan banyak seperti baret mobil katanya. Buat apa? Minyak ini dicampur-campur itu setelah dicoba tambah rusak katanya. Berarti kan keilmuan itu belum teruji. Kalau sudah kita lakukan, ya jangan nyalahkan yang bikin tutorial, ya salah kita. Itu bab ilmu dan nur ilmu. Kalau kita kaitkan dengan keilmuan kepada Allah, ya apa yang sudah diberi, keilmuan yang sudah diberikan oleh seorang mursyid yang sudah mempraktekkan ilmu tersebut dan sudah mengetahui kebenaran ilmu itu dan sudah menyatakan sendiri. Ketika kita sudah diberi wejangan kok tidak melakukan, ya akhirnya tidak dapat nur ilmu tadi. Makanya kan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan mencari ilmu itu tidak wajib kalau tidak diamalkan. Itu Imam Ghazali. Apa di Bidayatul Hidayah, apa di Ihya Ulumuddin, itu lupa saya. Pokoknya itu yang saya ingat itu Imam Ghazali yang berfatwa seperti itu. Nah, terus apakah Imam Ghazali itu benar? Ya benar Mas. Seperti katakanlah sekarang kita beli sepeda motor, tapi tidak kita naikin, ya buat apa? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Ya benar, makanya Imam Ghazali mencari ilmu itu tidak wajib kalau tidak diamalkan. Tidak wajib beli sepeda kalau tidak mau dimanfaatkan. Iya. Tidak mau dinaikin. Tidak mau dinaikin. Lah untuk apa beli? Ngumpulin uang tapi tidak dibuat belanja. Lah buat apa? Ya dimakan rayap Mas. Kumpulkan aja uang. Tidak dipakai beli-beli apa? Tidak dikumpulkan aja. Ya ujung-ujungnya ya dimakan rayap, makan nonol. Jadi keberkahan itu ya keluar dari kemanfaatan itu tadi. Ketika kita katakanlah kita mempunyai uang 100.000, kita makan sendiri, dengan kita bagikan, ini barokahnya lain Mas. Berkah yang dikeluarkan, manfaat yang didapatkan lebih banyak dibagi orang 4 itu. Betul. Katakanlah sekarang 1 kintal, kita angkat sendiri, ya berat Mas. Kalau kita angkat orang 4, ya ringan.